Pemirsa, lalu untuk apa Kejaksaan Agung menyita aset kendaraan mewah milik pengacara dan seberapa besar peran advokat dalam memuluskan permufakatan jahat mengatur vonis perkara CPO? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Azmi Syahputra serta anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Selamat malam Pak Nasir, selamat malam Pak Azmi. Selamat malam Kak Fitri. Baik, Selamat malam silakan ke Pak Azmi terlebih dahulu. Pak Azmi, kehadiran sejumlah kendaraan mewah di parkiran gedung Jampitsus Kejaksaan Agung ini kan menyita perhatian publik. Barang mewah yang disita ini berasal dari penyuap, yaitu dari pengacara. Apa sebetulnya konstruksi yang ingin dibangun oleh penyidik Kejagung ini? Oh ya, tentu penyidik Kejagung mengantisipasi karena akan bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Karena ini adalah hasil dari kejahatan yang akhirnya akan dijuntukan biasanya. Karena hasil-hasil kejahatan ini kan biasanya dibelanjakan, dipindahkan, ditransferkan, entah itu apartemen, mobil, atau barang-barang mewah sekalian. Jadi adalah antisipasi dari kejaksaan sewaktu nanti akan menarik perkara ini juga ke dalam tindak pidana pencucian uang. Oke. Untuk Kejagung sendiri sejauh ini masih menelusuri sumber aset dari barang-barang mewah ini. Lazimkah penyitaan seperti ini, Pak Azmi, aset dari pihak pengacara bukan penyelenggara negara? Seharusnya semua ditarik gitu loh. Jadi kalau dibilang lazim kan negara tidak boleh kalah. Negara dalam hal ini aparat penegak hukumnya harus mengantisipasikan daripada nanti kebobolan di belakangan. Dialihkan tiba-tiba nanti seolah-olah disewakan atau dibikinin seolah-olah milik pihak ketiga. Ini sebenarnya rental dan segala macam. Karena penjahat yang melakukan kejahatan sejak awal seperti dalam kasus ini kan sangat sistemik sekali gitu loh. Kalau kita lihat konstruksi 60 miliar dalam kasus ini, hakim belum lagi memegang perkara udah dapat duit duluan dari 4,5 kalau kita lihat struk konstruksinya. Lagi ada berkas perkara aja di awal sudah tambah lagi 22,5 M kan gitu loh, kira 18 M segala macam. Artinya mereka tuh kemarin sidang sandiwara semuanya, bohong-bohongan gitu loh. Jadi udah diatur majelisnya, terus duit udah dapat di duluan. Jadi pemeriksaan dalam persidangan kemarin tuh hakim itu ya sangat memalukan sekali. Jadi seolah-olah asal lewat aja menjalankan mekanisme itu, dan itu terbukti begitu ada tuntutan gitu kan. Kita lihat tuh tuntutannya hampir berapa T itu ya Mbak ya, mungkin kita lihat dari 3 perusahaan tersebut itu kan sekitar 17 T. 17 T itu kalau kita lihat dari 3 perusahaan tersebut, hakim kita itu konyolnya hanya mau terima 60 miliar. 60 miliar itu cuma 0,35%, receh, pakai banget gitu loh. Di saat hakim dinaikkan oleh negara gajinya lebih bagus, tapi mereka tuh bermain untuk sekedar 0, ini kan nampak banget kan. Hakim kita terjebak pada kekumuhan ya putusan. Ini kan kutukan bagi peradilan. Ini gerombolan dinasti peradilan yang menurut saya nggak belajar dari kasus Surabaya. Nah ini diulang lagi. Hakim-hakim begini akan menghancurkan negeri, khususnya penegakan hukum kita, Mbak Fitri. Ini mungkin menurut saya ini koruptor yang menguntungkan koruptor. Kira-kira begitu. Hakimnya koruptor, terus orang mengalir, cukup aja sediakan 0% untuk resiko membeli putusan-putusan ini melalui penegak hukum. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Nasir, ada hakim yang menerima suap, ada pengacara yang memberikan suap. Menurut Anda, siapa sesungguhnya yang paling aktif membuat persekongkolan ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya persekongkolan itu kan dilakukan bersama-sama, tidak mungkin satu. Jadi tidak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Nah, karena itu dalam pandangan saya, maklar kasus itu kan dia melibatkan panitera, melibatkan penasihat hukum, ya. Meskipun saya katakan penasihat hukum bukan berarti semua penasihat hukum. Ya, kemudian juga para pengadil dan orang-orang sekitarnya. Bahkan mungkin maklar kasus itu bisa masuk lewat istri, lewat teman, ya, kolega dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada kejaksaan yang membongkar transaksional dalam putusan itu. Sehingga kemudian ini juga bahagian dari seleksi alam bagi Mahkamah Agung. Tadi kita mendengar mereka prihatin karena di tengah upaya untuk menghadirkan peradilan yang agung lalu ada ya peristiwa ini. Dan tentu saja meskipun ini seleksi alam,
yang artinya meminggirkan hakim-hakim yang hitam, tapi ini juga sedikit banyaknya menggerus ya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan kita ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam pandangan Komisi 3 tidak cukup hanya prihatin, tapi ada langkah-langkah yang signifikan, ada evaluasi yang kritis ya, sehingga kemudian peristiwa yang sama tidak terulang. Sebab ini kan bukan yang pertama, dan publik juga kesannya tidak berani juga mengatakan bahwa ini yang terakhir begitu. Ya. Jadi meskipun ini bukan yang pertama, tapi publik tidak juga berani mengatakan bahwa ini yang terakhir. Nah, karena itu keprihatinan itu harus diterjemahkan, harus dibuat sebuah keyakinan bahwa ini adalah yang terakhir, the last gitu ya. Jadi ini penumpang terakhir lah yang kira-kira ya, yang menodai integritasnya. Nah, karena itu sekali lagi kalau tadi misalnya tadi ditanya bahwa itu mungkin bukan penyelenggara negara, dia lalu disita sementara oleh kejaksaan. Kalau dia keberatan dengan tindakan aparat penegak hukum, dia bisa melakukan upaya hukum, ya. Apakah memang dibenarkan tindakan itu atau tidak? Tapi ya seperti yang dikatakan oleh Mas Asmi tadi, bisa jadi itu bagian dari pencucian uang. Ya, jadi yang namanya cuci uang kan dia kadang-kadang tersisa juga nodanya, ya. Jadi mesti kelihatan nodanya sehingga bisa didapatkan begitu. Kecuali cucinya sangat bersih. Ya itu butuh deterjen yang paling bagus itu untuk membersihkan cucian itu. Oke, baik. Kembali ke Pak Asmi mengenai peluang penggunaan pasal TPPU ini, follow the money-nya seperti apa Pak Asmi harusnya? Ya seharusnya kan bisa dilihat dari rentangnya, kapan perkara itu dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, ternyata sudah ada kan uang yang masuk gitu kan. Dari permintaan 20 miliar menghadap wakil ketua pengadilan pada waktu itu minta 3 kali lipat, 60 miliar, 20 permintaan yang disediakan oleh 3 perusahaan tersebut, akhirnya wakil ketua pada waktu menyatakan minta 3 kali lipat. Berarti pintu masuk rentang tempus diawali dari pelimpahan perkara, dibacakan surat dakwaan, karena itu sudah terjadi uang masuk kan sebelum September, Oktober aja itu udah 18 miliar, berarti di sebelum September sudah ada 4,5. Berarti 4,5 miliar di awal. Begitu dilimpahkan surat dakwaan, duit sudah ada. Berarti titik itu menjadi tempus dan lokus ya sekaligus bahwa kemana nih uang nih. Jadi, tapi ini sayang lagi-lagi kalau tadi adalah ini kaitannya dengan kejahatan orang-orang segerombolan ini untuk dikaitkan dengan follow the money gitu kan. Karena ada 8 orang kan, dari panitranya, pengacaranya, hakimnya, sampai pimpinannya. Dan bahkan pimpinannya nggak segan kan, setingkat wakil ketua bisa kong kali kong dengan anak buahnya gitu kan. Karena yang pintu masuknya juga adalah wakil ketua untuk menentukan dari 20 miliar menjadi 60 miliar tadi. Jadi rentang-rentang waktu inilah menjadi bagian, lihat pembelian-pembelian itu, pembelian-pembelian aset itu terjadi pada kapan? Pada waktu aset itu dibeli dalam rantang uang yang diterima 60 miliar ini, ya patut didugalah orang-orang siapapun dari 8 tersangka yang hari ini menjadi keberhasilan Kejaksaan Agung perlawanan karena atas putusan onslah. Bayangin Jaksa Agung dan jajarannya berupaya bagaimana bisa mengembalikan pidana pokok dendanya kepada negara dengan 17 triliun itu, tapi dengan gampang aja. Seolah-olah ya udah kita bermain di tingkat hakim. Hakim cukup disuap dengan 0, sekian tadi 0,3% dari hal yang bisa dibuktikan. Bagaimana jaksa membuktikan meyakinkan hakim bahwa ini ada loh kerugian negara sekian. Oleh hakim kita ya udah cukup diyakinkan dengan bayar sogokan dan suap kepada ketiga majelis maupun panitra maupun wakil ketua PN tersebut. Inilah yang saya bilang penegak hukum kita. Penegak hukum yang tidak amanah, yang miris, yang bisa menggadaikan jabatannya. Ini bukan sumpah jabatan, tapi mereka adalah sampah jabatan itu sendiri. Oke, Pak Asmi, sebetulnya celah yang mana yang paling mudah dimanfaatkan sehingga pengacara ini bisa bersekongkol dengan hakim, dengan panitera?
semua celah, Mbak. Jadi kalau perkara-perkara itu punya nilai ekonomis atau orang itu punya status sosial yang tinggi gitu loh. Jadi kalau di situ ada putaran uang, ya mau tidak mau karena ada nilai tinggi, entah itu tambang, entah itu ekspor, ada itu CPO atau pertambangan, hal-hal yang berkaitan tentang putaran mata uang yang gede, pasti ini godaannya ada, Mbak, gitu loh. Nah, ini yang mungkin dari mana pintu masuknya seperti yang dibilang oleh beliau tadi, Pak Nasir gitu loh. Mau dari kolega, di antara penegak hukum sendiri itu kalau nanti di tingkat penyidikan nggak bisa bermain, ya main di penuntutan. Kalau nggak penuntutan nggak bisa bermain, main di hakim. Kalau hakim PN-nya juga nggak bisa main di banding. Banding nggak bisa, main di Mahkamah Agung. Ini kan rentang-rentangnya, tentang pintunya, ya monggo saja siapapun yang bisa dijadikan jalan selalu digunakan oleh mafia-mafia ini. Yang penting keinginan bisnisnya, keinginan yang mau dicapai, ya dia tidak bersalah, dia tidak usah dihukum, putusannya cuma dua, onslah atau minta putusan bebas. Itu yang rata-rata belajar dari Tanur Surabaya juga kan, itu yang putusan bebas bayar miliaran juga. Ini yang harus kita antisipasi ke depan, ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat beliau-beliau semua dan kita semua, Mbak. Oke, Pak Nasir tadi Pak Azmi sudah berbicara mengenai perkara punya nilai ekonomis, ada berbagai macam celah untuk dimanfaatkan. Artinya ketika kemudian tadi Anda katakan ini memang bukan yang pertama, tapi publik inginnya ini adalah yang terakhir. Harus mulai dari mana dong? Iya, jadi kita beruntung sebenarnya di Mahkamah Agung itu punya badan pengawas. Lalu kita punya komisi yudisial. Nah, mudah-mudahan negara bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan dua organ ini untuk mengawasi integritas hakim. Jadi hakim meskipun punya integritas, kalau terus-menerus digoda, lalu artinya integritasnya itu tidak diawasi, tidak dijaga, tidak dikawal, ya bisa bobol juga. Jadi bendungan saja kalau terus-menerus diterjang dengan air yang besar, itu juga bisa bobol kalau tidak diawasi. Oleh karena itu kan kalau kita lihat ya misalnya ketika ada hujan lebat, lalu kemudian dipantaulah bendungan itu sudah berapa tinggi airnya, ya, sehingga kalau misalnya melampaui nanti diambil tindakan memitigasi agar tidak terjadi merusak bangunan atau membuat orang kemudian hanyut dan lain sebagainya. Jadi kita beruntung punya dua organ itu. Nah, tinggal bagaimana Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu memaksimalkan ya dua organ itu untuk bisa memastikan, menjaga, mengawal dan mengamankan integritas daripada para pengadil tadi itu. Jadi soal kesejahteraan yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden itu kan harus disambut baik oleh para hakim sebenarnya, meskipun memang belum memuaskan, tapi sekali lagi memang godaan uang ya itu selalu menggoyangkan iman dan integritas kita semua termasuk pengadil. Nah, karena itu sekali lagi mau tidak mau keprihatinan itu harus ditunjukkan dengan langkah-langkah yang nyata, dan itu bisa melalui salah satunya adalah meningkatkan pengawasan di badan pengawas dan komisi yudisial. Jadi ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Jadi yang diawasi, yang dijaga, yang dikawal itu adalah integritas daripada para pengadil tadi itu. Kalau integritasnya tidak diawasi dengan baik, maka mereka cenderung akan mengisi tasnya ya dengan uang-uang yang itu adalah bahagian dari transaksi atau bahagian dari makelar kasus yang kemudian meretas ya integritas mereka itu sendiri. Oke, saya akan kembali ke Pak Azmi mengenai godaan suap sendiri. Kejagung menyebut ada selisih uang yang diterima tersangka suap korupsi CPO sebesar 37,5 miliar rupiah. Dan selisih ini kemudian saat ini sedang didalami oleh Kejagung, terutama terkait apakah uang ini dinikmati sendiri oleh tersangka Arief atau ada pihak lain yang menerima aliran dana suap itu. Bagaimana tanggapan dari Pak Azmi? Ya, ini memang harus menjadi di penyelidikan atau penyidikan yang diperdalam dan diperluas gitu loh. Jadi dari uang yang diterima hari ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tipikor gitu kan. Bayangi hakim Tipikor sendiri yang korupsi kan unik banget kan, seharusnya dia menuntaskan masalah malah
hakim ini yang akhirnya menjadi pelaku korupsi. Jadi ini harus dikejar seperti yang tadi bilang ada selisih. Berarti kan ada orang-orang yang terlibat, padahal hakim tadi hanya dikasih 20 miliar ditambah 2 miliar tadi 22 miliar, padahal dia nego itu angka menjadi 60 miliar. Ada selisih. Jadi apakah ada setoran kepada pihak lain gitu loh? Apakah ini juga dalam dia mendapatkan jabatan itu ada link tertentu, ada gerbong tertentu di atasnya sehingga dia berani mengibarkan sayapnya untuk melakukan kejahatan curang melalui putusan pengadilan atau putusan-putusan pesanan termasuk anggota majelis hakim yang bisa disetting dari awal. Ini kan berarti kan ada kuat nih orang siapa dan orang titipan siapa wakil ketua PN ini dalam hal ini terakhir dengan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Artinya orang-orang di lingkaran yang mengaitkan promosi dia, betul nggak? Ini harus juga dikejar. Jangan-jangan dia juga punya gerbong di atas kan, katakanlah hari ini melalui badan mana nih yang unit yang melakukan promosi mutasi jabatan para hakim. Karena tidak semua hakim bisa ada pada kelas di kelas 1A setingkat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau kelas-kelas 1A yang strategis lah di beberapa kota. Saya kira ini adalah menjadi catatan. Kalau ini bisa dibuktikan dan kejaksaan berani mengejar ini, itu yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Nasir, ya kita bisa mendapat penegak hukum yang berkualitas. Tapi kalau enggak ya udahlah, ini jadi bumper lagi. Besok-besok ya mereka akan kumat lagi. Jadi kita hanya membumperkan kepada orang-orang yang lapisan, yaitu resiko Anda gitu loh. Padahal ada orang lain juga yang di atas ini yang mengendalikan kekuasaan yang menikmati uang ini. Oke, baik, kita tunggu pendalaman kasus selanjutnya oleh Kejaksaan Agung. Pak Asmi dan juga Pak Nasir, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.